Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat PWI, kita berjumpa lagi di acara Ngobrol Santai bersama PWI Karawang TV. Nah, hari ini kita temanya adalah mengenai tentang Kamtibmas Pilkada Kabupaten Karawang di tengah pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita sudah hadir narasumber kita dari pihak kepolisian, yaitu Pak Wakapolres Kabupaten Karawang, Pak Kompol Ahmad Faisal Pasaribu SH, SIK MH yang mewakili Pak Kapolres Kabupaten Karawang. Pak Kapolres lagi sibuk nih Pak ya, lagi ada kegiatan di luar sehingga diwakilkan ngobrol santai hari ini dengan Pak Wakapolres. Oke sobat PWI, seperti kita ketahui hari ini Kabupaten Karawang lagi tengah menjalankan Pilkada Kabupaten Karawang yang akan dilaksanakan nanti 9 Desember 2020. Hari ini sudah bulan November, sudah tahapan sudah terus berjalan. Nah, hari ini kita akan mengetahui seperti apa dan bagaimana penjelasan dari Pak Kapolres mengenai tentang Kamtibmas Pilkada Kabupaten Karawang ini di tengah pandemi COVID-19. Pak Waka, mungkin bisa dijelaskan Pak ya mengenai Kamtibmas dari Polres Karawang tentang keamanan ya Pilkada Kabupaten Karawang di tengah COVID-19 ini seperti apa Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama mungkin kami dari Polres Karawang dari awal sudah melaksanakan pengamanan dalam setiap tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Karawang. Kebetulan saat ini sudah masuk tahap kampanye. Ya. Tahap kampanye, karena kampanye pada saat ini memang berbeda dengan kampanye-kampanye sebelumnya. Ada penerapan protokol kesehatan, jumlah pengunjung atau jumlah peserta dibatasi, dan kami juga melaksanakan, dan makanya kami juga melaksanakan pengamanan sekaligus mengawasi para calon apabila ada turun ke suatu daerah, ke rumah-rumah, ya kita bantu untuk mengawasi protokol kesehatannya sama jumlah peserta yang hadir pada hari itu. Tentu juga disertai dengan pengawasan dari pihak Bawaslu. Kami sifatnya membackup. Kemudian nanti pada saat tanggal 9 Desember yang rencananya akan dilaksanakan pencoblosan, kami juga sudah mempersiapkan pengamanan. Kami juga sudah melaksanakan rapat koordinasi juga dengan KPU terkait masalah teknis pencoblosannya seperti apa. Mungkin yang tadinya jumlah pemilih di suatu TPS ada sekitar lebih dari 700 orang, karena kondisi pandemi itu disusutkan menjadi 500 orang per TPS. Nah, itu berarti karena itu ada peningkatan jumlah TPS yang tadinya sekitar 3.000-an, itu sekitar 4.400. Itu tentu akan menambah jumlah pengamanan personil yang kita libatkan. Kemudian untuk protokol kesehatan di TPS-nya sendiri sudah kita koordinasikan. Misalnya di depan kalau bisa ada hand sanitizer atau cuci tangan, kemudian yang tinta yang tadinya dicelup ditetes, kemudian memakai sarung tangan di TPS, kemudian ada jaga jarak di TPS, itu sudah kita koordinasikan dengan KPU dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Kemudian untuk pengamanannya sendiri nanti mungkin ada dijaga oleh polisi, dibantu oleh TNI maupun Dimas. Tentunya ada pola-pola yang kita terapkan, ada TPS aman, TPS rawan dengan TPS sangat rawan, ada juga TPS khusus seperti di rumah sakit maupun di lapas. Nah, tentunya masing-masing TPS itu berbeda pola pengamanannya antara TPS aman, rawan dengan sangat rawan. Nah, penentuan pola TPS rawan dengan sangat rawan dan aman itu ada pola-pola tersendiri juga, ada ketentuan tersendiri. Kita lihat dari sejarah konfliknya, kemudian di situ ada calonnya siapa, kemudian di situ ada basis massa siapa, kemudian rawan kriminalitas, atau juga ada rawan dari segi alam, Betul, bencana alam dan segala macamnya. Itu ada beberapa kriteria. Itu biasanya kita rapatkan dengan melibatkan Muspika, kemudian ada beberapa parameter juga dari satuan atas, dari Polda, dari Mabes. Nah, makanya kita terapkan ada TPS aman, rawan dengan sangat rawan.
Untuk polanya sendiri mungkin kalau yang sangat rawan bisa satu polisi satu TPS. Kalau yang rawan mungkin bisa satu polisi bisa mengawasi 2 sampai 3. Kemudian yang aman itu bisa satu polisi antara 5 sampai 10 TPS yang diamankan. Secara garis besar sih itu. Sekarang masa kampanye alhamdulillah semuanya masih berjalan dengan lancar. Ada riak-riak di sana sini, alhamdulillah kita bisa atasi. Kita juga sering melaksanakan patroli cyber juga, ada misalnya ada hujatan atau ada kampanye negatif di media sosial. Nah sekarang nanti kampanye ini sampai dengan tanggal 5 Desember, kemudian tanggal 6, 7, dan 8 adalah masa tenang. Kemudian nanti kita menanti tanggal 9 Desember dan mudah-mudahan seluruhnya berjalan dengan aman dan lancar. Amin, amin. Dan sehat. Dan sehat. Nah, Berarti dari sekarang sudah mulai berarti komandan ya, mengenai tentang keamanan sudah mulai ya. Sudah. Dari anggota-anggota mungkin ya, Sudah. dari Jadi, Polsek juga ya. calon-calon yang melaksanakan kegiatan di suatu daerah itu ada pengawalan melekat juga dari kita. Oh, setiap calon ini di Ya, ada ajudan dari kita, ajudan. ada pengawalan dari kita. Kemudian ada juga pelibatan unsur pengamanan di setempat, misalnya di polsek, di tempat dia berada, dibantu oleh rekan-rekan dari Koramil maupun dari Lidmas. Tadi kan TPS kita ada penambahan komandan ya. Tentunya personil pun ada penambahan. Untuk di Kabupaten Karawang sendiri menggunakan personil di kita khusus apa ada penambahan dari luar komandan untuk pengamanan? Untuk personel kita memang ada sekitar 1.200 orang. Memang itu tidak mencukupi. Kita sudah minta bantuan dari Polres tetangga, dari Polres Subang maupun Polres Purwakarta. Itu sekitar 150 personil, dan 75 dari Subang, 75 dari Purwakarta. Kemudian kita minta bantuan juga dari Polda, yaitu BKO Brimob dan BKO Sabara. Yaitu kalau kita hitung sih ada sekitar 750 tambahan personil yang rencananya akan kita dilibatkan. 750. Kalau total keseluruhan personil yang disiapkan berapa? Kalau jumlah anggota Polres sendiri 1.200 ya, itu mungkin bisa all out juga tergantung situasi. Ya ditambah dengan ada sekitar 750, ya berarti ada sekitar 1.900-an lah. Itu all out semua. Tapi kan tergantung, tentunya personil Polres ada 1.200, tidak semuanya juga akan ke lapangan. Mungkin ada sekitar 800-an atau 2/3-nya kita libatkan, sisanya mungkin ada standby di kantor atau standby pengamanan yang lainnya. Makanya kita minta bantuan dari satuan atas maupun Polres samping, Polres tetangga. Berarti untuk dibagi ya kemudian nanti kita bagi wilayah ya. Kita bagi. Kalau untuk dari Polres tetangga seperti Subang mau dengan Purwakarta, itu nantinya mungkin kemungkinan besar kita akan libatkan untuk pengamanan TPS untuk membantu anggota kita. Termasuk juga anggota kita lebih banyak kita libatkan pengamanan TPS. Kemudian untuk satuan atas dari Polda yaitu Brimob dan Sabara itu nanti akan kita libatkan untuk perkuat pengamanan kita baik Polres, Polsek maupun apabila ada kontingensi dan segala macam itu kita siapkan. Tadi kan ada TPS yang rawan ya kemudian. Yeah. Maksudnya rawan ini rawan konflik atau rawan seperti apa menurut? Penentuan rawan enggak semata-mata konflik ya. Iya. Jadi ada juga sejarah konfliknya atau ada mungkin kriminal. Atau mungkin di situ ada salah satu paslon yang tinggal di situ. Betul. Atau juga mungkin dari segi alam mungkin jangkauannya susah atau mungkin dari sananya agak banyak bencana alam, itu jadi salah satu faktor. Jadi tidak hanya satu faktor, ada beberapa faktor yang menentukan dia aman, rawan dengan sangat rawan. Berarti yang faktor bencana alam pun diantisipasi ya, kemudian ya, kan, disiapkan ya. Kamu kita anggap November Desember ini kan musim hujan. Musim hujan betul. Musim penghujan, gitu. Kita antisipasi juga ya, rawan banjir. Betul ya. Atau apa. Ya, karena kita ketahui lah kemudian ya semua masyarakat Karawang udah tahu mana yang potensi yang sering banjir gitu ya. Karawang aman, cuma kalau dari kiriman gitu ya. Banjir kiriman. Maaf. Tapi sudah diantisipasi oleh komandan ya. Kita sudah antisipasi, mungkin daerah-daerah yang rawan banjir mungkin kita pindahkan TPS-nya atau mungkin ke wilayah yang sama tapi mungkin agak lebih tinggi. Berarti anggota itu penjagaan TPS dari pagi sampai mengantarkan nanti TPS selesai apa gimana kemudian? Kalau anggota nanti akan melekat dari
H-1 sampai dengan H-1. H+1. Jadi H-1 anggota suruh datang ke lokasi tempat dia berjaga, mungkin pengenalan lingkungan dulu. Nah, kemudian hari hanya dia melaksanakan pengamanan TPS. H+1-nya mungkin dia melaksanakan pengamanan penghitungan sampai dengan pengantaran surat suara. Ada khusus petugas yang mengawal surat suara nih komandan. Tadi kan ada kalau satu orang dijaga di TPS ya untuk keamanan. Nah ketika surat suara ini, khususnya kalau sudah dicoblos ya, untuk diamankan misalkan ke tempat KPU atau di mana gitu. Ada yang mengantar khusus. Kalau nanti pengaman TPS, kemudian TPS itu kan nanti akan dikumpulkan di desa, kemudian akan langsung ke kecamatan. Nanti dari Polsek dibantu dengan perkuatan yang saya sampaikan tadi sekitar 600 yang baik dari Brimob maupun dari Sabara Polda, itu nanti akan melaksanakan pengawalan dari mulai TPS sampai dengan nanti tempat penghitungan suara sampai mungkin dari TPS ini tempatnya ini ya, suaranya kan informasi awal dari KPU kan dari TPS dihitung. Kalau dulu kan ke desa dulu. Untuk. Kalau sekarang informasi sementara nanti mungkin bisa diproses lagi ke KPU, kan langsung ke kecamatan. Nanti dari kecamatan langsung ke KPU. Semua tahapan itu dari TPS kecamatan, terus nanti dari kecamatan ke kantor KPU kabupaten, semuanya kan kita laksanakan pengawalan. Mungkin itu cara pengawalan secara langsung komandan ya. Nah kalau sekarang pengawalan untuk secara tidak langsung nih komandan, hari ini kan perang sarafnya sudah mulai kayaknya ya. Kalau kita perhatikan di media sosial ya mungkin bukan calonnya, mungkin pendukung-pendukungnya ya yang mulai sensi. Nah seperti apa nih komandan untuk antisipasi terjadi sebuah keributan yang berkepanjangan di media sosial komandan? Biasanya sih kalau kita terus melaksanakan patroli cyber, kemudian baik dari fungsi humas maupun fungsi intel maupun fungsi reserse, kemudian kita selalu komunikasi juga dengan tim kampanye, dengan Bawaslu juga. Karena terkadang kan ini hanya suara pendukung. Nah, maksudnya tim suksesnya sendiri sebenarnya tidak ada masalah. Iya, tapi betul. Di antara pendukung. Nah, kita selalu komunikasi bagaimana caranya apabila ada riak-riak kita komunikasikan untuk bisa meredam sama-sama antusias dari masing-masing pendukung. Kalau memang sudah masuk ke tindak pidana dan segala macamnya, ada prosesnya. Nanti bisa lapor ke Bawaslu, baru nanti ada gelar dari Gakumdu, baru nanti ditindak. Mungkin itu untuk pelanggaran pemilunya, komandan ya. Kalau larinya ke kriminalitas ini komandan. Kriminalitas. Kan pasti lari ke kriminalitas ya kalau misalkan karena konflik dari pemilihan ini, pilkada ini, larinya kan ke kriminalitas gitu. Gimana sih? Kalau misalnya memang ada terjadi tindak pidana di luar dari tindak pidana pemilu, misalnya karena hasutan dan segala macam terjadi tawuran atau misalnya ada perkelahian, ya kita proses secara tindak pidana. Kalau misalnya dia sudah tawuran berkelahian, ya berarti tindak pidana penganiayaan. Kalau ada pengerusakan atau pengeroyokan, ya di situ kita tidak pidana pengeroyokan. Nah, kita tetap proses pidananya tetap lanjut. Jadi kalau yang pelanggaran pidana pemilu nanti dilaporkan ke Bawaslu. Kalau terkait tindak pidana umum, misalnya ada perkelahian, pengeroyokan atau pengerusakan dan segala macamnya, kita tetap proses. Nah untuk supaya antisipasinya dari sekarang di polsek mulai bergerak terusnya komandan, misalkan dari patroli dan sebagainya. Kalau selama pemilu ini sih kita seluruhnya bergerak ya. Polsek kita melaksanakan patroli juga. Setiap pasangan calon yang melaksanakan kampanye di suatu daerah kita laksanakan pengamanan. Kalau misalnya mereka butuh perkuatan kita tambah biasanya dari Polres. Kemudian itu yang fungsi terbukanya, kemudian fungsi tertutupnya juga dari Serse maupun dari Intel biasanya selalu monitor mereka melaksanakan apa saja di situ, potensi kerawanannya apa. Itu biasanya dilaporkan kepada pimpinan atau kepada kita untuk kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Termasuk mungkin untuk Binmas ya, dari polisi desa ya, ini Binmas, difungsikan Kamtipmas bekerjasama dengan Babinsa. Itu biasanya di setiap kampanye yang dilaksanakan oleh ini hadir untuk memberikan pengamanan. Nah, komandan bisa ada bocoran nggak nih? Jangan menyebutkan wilayah, mungkin takut ini ya, daerah wilayah misalkan timur atau utara yang sekiranya rawan konflik kriminalitas, enggak komandan? Kalau daerah-daerah mungkin itu biar konsumsi kita ya, karena kita juga tidak mau membuat kekhawatiran, tapi
pada prinsipnya sih kalau sepanjang ini kita sampai dengan hari ini hampir seluruh wilayah sih masih bisa kita katakan Kondusif ya. pelaksanaan. Dari 30 kecamatan Kabupaten Karawang ini dari 30 keadaan kecamatan, alhamdulillah. kondusif ya. Yang paling ya kita media sosial aja nih paling komandan nih. Kadang-kadang media sosial kan lebih ganas daripada Lebih ganas media. betul ini hari ini luar biasa sekali kan sampai berujung-ujung perlaporan dan sebagainya gitu komandan ya. Nah tadi kan sudah dijelaskan komandan ya dari cybernya pun udah disiapkan antisipasinya semuanya. Nah kalau dari luar itu komandan untuk keamanan tadi kan dari tim dari relawan sebagai pendukung dan untuk wilayah keamanan seperti geng-gangster ya ataupun ya yang sekiranya mengancam keamanan di Kabupaten Karawang ini komandan. Gangster maksudnya ormas. Kayak yang orang di luar dugaan yang dalam pilkada ini kemarin misalkan kan ada ranmor, ada pembegalan ini tingkat keamanan kenyamanan masyarakat Kabupaten Karawang ya sehingga terganggu dengan hal-hal yang demikian. Itu kan mengganggu nanti kepada masyarakat. Nah, Kamtibmas seperti itu gimana dari Polres Karawang gimana? Memang kita akui memang untuk Karawang untuk tindak pidana umumnya mungkin pencurian kendaraan bermotor dan segala macamnya masih ada, tapi kami pastikan atau kami berusaha kami tetap melaksanakan pengamanan seluruh kegiatan tahapan kampanye dan tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Karawang. Apabila ada tindak pidana dari Satreskrim itu selalu berusaha untuk melakukan pengungkapan tindak pidana curanmor, tindak pidana pembegalan bila ada ya. Itu biasanya kita terus melaksanakan pengungkapan intinya untuk memastikan bagaimana Kabupaten Karawang ini tetap kondusif. Nah, mungkin komandan nih kepada sobat TWI dan masyarakat di Kabupaten Karawang nih, ada imbauan khusus nggak komandan di Polres Karawang nih menjelang pilkada ya, sekarang masih menjelang pilkada tahapan lanjut, kemudian pas pelaksanaan dan paskanya komandan. Mungkin ada imbauan khusus dari Polres Karawang buat masyarakat Kabupaten Karawang. Imbauan kami ya mungkin dari Polres Karawang silakan masing-masing pasangan calon berkompetisi menyampaikan visinya masing-masing dengan secara sehat tanpa menjatuhkan satu sama lain, dan kepada masyarakat mari tentukan hak pilih kita nanti pada tanggal 9 Desember. Tetapi nanti apapun hasilnya, siapapun pilihan kita, mudah-mudahan silaturahmi, kondusivitas tetap terjaga. Pilihan itu hanya pada di TPS, tetapi setelah itu kita tetap rukun lagi bersama. Itu aja mungkin. Mungkin satu lagi komandan, imbauan mengenai COVID komandan untuk masyarakat nih, terus nanti akan di TPS ya. Kalau kita diketahui pada kondisi normal itu di TPS kan berbondong-bondong sekali ya, masyarakat berdatangan, kemudian berdesakan. Nah hari ini akan berbeda pada tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah mungkin komandan ada imbauan khusus nih komandan mengenai tentang COVID-19 ya, khususnya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini komandan. Ya, sekalian juga pada kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Karawang untuk sama-sama kita terapkan adaptasi kebiasaan baru. Ya, ada 3M itu, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Itu selalu kita terapkan. Karena kalau kita tidak menerapkan itu, ya agak susah kita untuk memutus tali penyebaran COVID. Tapi kalau misalnya itu kita terapkan, mudah-mudahan bisa kita cegah. Termasuk juga dalam pasangan pilkada juga sama. Nanti pada saat datang ke TPS, seluruh warga masyarakat yang datang tolong juga sama memakai masker. Kalau mau bawa sarung tangan dari rumah silakan, tapi nanti akan disiapin juga oleh KPU. Kemudian bawa hand sanitizer, kemudian nantinya sebisa mungkin menghindari kerumunan pada saat di TPS. Jangan bawa anak juga komandan ya. Mungkin kalau dulu di suatu situasi nggak pandemi mungkin bisa bawa anak ke TPS, kita harapkan sih sekarang nggak usah lah ya. Karena anak-anak bisa rentan. Mungkin dari anggota dari yang disiapkan mungkin akan ada imbauan seperti itu komandan ya. Sebelum dimulai langsung pelaksanaan pencoblosan, ada imbauan dulu mungkin ya dari nanti anggota kita yang ke lapangan juga akan kita berikan arahan, tentunya bisa sama-sama mensosialisasikan protokol kesehatan di TPS di tempat nanti dia berjaga. Nah sebelum kita mulai pelaksanaan komandan
pas pengamanan akan ada simulasi terlebih dahulu nggak Komandan? Kalau tahun-tahun sebelumnya sih ada ya untuk keamanan. Kalau tidak pandemi biasanya ada simulasi pengamanan Simulasi TPS, pengamanan TPS. simulasi siswa kota. Tapi karena sekarang situasi pandemi, simulasi itu kita laksanakan melalui video. Oh, melalui Jadi daring ada visual. dibuat video simulasi pengamanan TPS segala macam, anggota kita nonton. Nonton. Gitu. Lebih seperti itu karena untuk menghindari kerumunan. Kalau misalnya kita adakan simulasi penanganan ini merasa itu berkerumun, betul ya. kontraproduktif juga. Biasa mungkin anggota yang sudah disiapkan yang sudah terbiasa juga Komandan ya, Ya. yang sudah terbiasa pengamanan dalam pemilu ini kan. Yang udah memang kan bukan kali ini mungkin Kabupaten Karawang melaksanakan pilkada, tapi sekarang berbeda situasi pandemi, ya nanti kita sesuaikan pengamanannya sesuai dengan situasi pandemi. Dengan protokol kesehatan Komandan ya. Oke, baik Sobat PWI dan masyarakat Kabupaten Karawang, itu dari penjelasan dari Pak Wakapolres mengenai tentang keamanan ya pilkada di Kabupaten Karawang tengah pandemi COVID-19. Tadi Pak Kapolres sudah menjelaskan dari tingkat desa, kemudian kecamatan hingga kabupaten sudah diinstruksikan kepada anggotanya untuk menjaga keamanan dan Kamtibmas di lingkungan masyarakatnya dari desa, kemudian dari tingkat kecamatan bahkan kabupaten Karawang untuk menekan tingkat kriminalitas baik sebelum, kemudian pelaksanaan dan paskanya. Kemudian juga Pak Kapolres mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Karawang tetap menjaga protokol kesehatan selama melakukan pencoblosan dan jangan lupa mungkin Komandan ya, jangan golput ya. Harus datang mungkin ya. Harus datang masyarakat Kabupaten Karawang karena ini hajatan 5 tahun sekali, harus datang ke TPS menentukan pilihannya ya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Mungkin cukup Komandan atau ada tambahan yang akan disampaikan lagi kepada masyarakat? Cukup ya. Rasa yang paling terakhir apapun pilihannya Karawang harus tetap kondusif. Tapi aman tanpa ekses ya. Sukses tanpa ekses pilkada Kabupaten Karawang dan sehat. Oke, demikian Sobat PWI dan masyarakat Kabupaten Karawang. Ini tentang penjelasan dari Pak Kapolres tadi sungguh luar biasa sekali ya. Semoga ini menjadi pedoman untuk kita semua dan untuk masyarakat dan Sobat PWI yang terus pantengin channel PWI Karawang TV yang tak pernah lelah, yang terus melaksanakan. Jangan lupa Sobat PWI dan masyarakat Kabupaten Karawang, tonton video ini, kemudian like, kemudian subscribe, dan jangan lupa share dan komen agar masyarakat Kabupaten Karawang mengetahui kondisi keamanan menuju pilkada Kabupaten Karawang. Terima kasih. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambaikan tangannya Komandan.